Banyak orang tertarik tentang isu akhir zaman. Setiap tahunnya manusia selalu memprediksi atau mencari opini dari orang yang dianggap punya kemampuan untuk menerawang ke masa depan. Ada banyak peristiwa peperangan, bencana alam, pandemi virus, dan krisis ekonomi yang selalu dikaitkan dengan isu akhir zaman. Namun pada akhirnya, hal tersebut seperti tidak terjawab oleh peristiwa yang ada. Seperti apa kiamat itu yang sebenarnya? Peperangan besarkah? Bencana alam hebatkah? Atau krisis ekonomi yang berkepanjangankah? Bagaimana seharusnya orang percaya meresponi isu akhir zaman? Semua akan terjawab di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Tidak terasa Ruang Tyrannus dengan tema buku kiamat apa itu telah berlalu selama 5 episode. Hari ini adalah episode terakhir daripada tema kiamat apa itu. Oleh karena itu saya akan memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya lebih lanjut kepada Pastor Stephen dan menggali lebih dalam mengenai isi buku kiamat apa itu. Dan topik yang akan saya angkat adalah mengenai pengangkatan. Tentunya itu semua menjadi pertanyaan sekian waktu lamanya dari orang percaya. Kapan kita akan diangkat oleh Tuhan? Kapan waktunya itu akan terjadi? Dan sampai sekarang ada banyak orang yang masih terus meramalkan kapan waktu kita diangkat sebelum memasuki masa penganiayaan besar. Tapi sampai saat ini pun itu semua belum terjadi. Jadi benarkah itu seturut dengan prinsip kebenaran firman Tuhan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sejatinya mengenai pengangkatan atau rapture? Semua itu akan kita bahas tuntas bersama dengan narasumber tetap kita. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Thank you, Iya, Dion. silakan duduk Pastor. Ya, oke. Apa kabar Pastor Stephen? Sehat-sehat? Luar biasa, puji Tuhan, sehat selalu. Iya. Pastor Stephen, ini episode terakhir kita dengan tema buku kiamat apa itu. Oke. Jadi saya mau bertanya lebih lanjut nih Pastor dengan satu pertanyaan yang juga dinanti-nantikan oleh orang banyak. Oke. Mengenai pengangkatan Pastor Stephen. Oke. Nah, itu benarkah itu akan terjadi mengenai rapture itu Pastor? Kapan itu akan terjadi? Nah, apakah Pastor Stephen nggak bisa memprediksi Pastor? Kapan kira-kira itu akan terjadi Pastor? Yang pertama, saya mungkin ingin menegaskan bahwa istilah rapture itu sendiri di Alkitab tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah kita temukan dalam terjemahan Alkitab apapun, khususnya berbahasa Indonesia, yang memasukkan istilah kata rapture. Alkitab berbahasa Inggris menyebut atau menuliskannya dengan istilah been caught up, diangkat naik. Jadi tidak ada rapture atau pengangkatan, bahasa Indonesia nggak ada sama sekali. Tidak ada istilah rapture dalam Alkitab. Istilah rapture itu mulai dikeluarkan oleh para pengkhotbah akhir zaman, pengkhotbah tentang kiamat, yang menggambarkan bagaimana orang-orang percaya akan dibawa meninggalkan dunia ini karena ada pemerintahan antikristus yang akan menguasai dunia, dan kemudian untuk menyelamatkan orang-orang percaya tersebut, Tuhan mengangkat orang-orang percaya itu. Seringkali digambarkan dengan sebuah penggambaran bagaimana orang-orang yang ada, yang diangkat itu bajunya, apanya semua ketinggalan. Jadi cuman nggak bawa apa-apa gitu. Istilahnya diangkat begitu saja dalam kemuliaan, tapi semua yang lahiriah, semua yang manusiawi, semua yang duniawi ditinggalkan. Istilah rapture seperti itu tidak ditulis di Alkitab. Tapi Alkitab menggambarkan bagaimana orang-orang percaya ketika terus berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab pernah menggambarkan itu lewat kehidupan Henokh.
Ketika Henokh hidup bergaul dengan Tuhan secara karib, Alkitab mengatakan Tuhan membawa Henokh masuk dalam kemuliaan. Iya. Nah, istilah hidup bergaul karib dengan Tuhan dan kemudian Tuhan mengangkat Henokh, itu mempergunakan istilah caught up, bukan rapture. Bukan rapture, ya. Nah, istilah caught up itu sendiri sebetulnya kalau berbicara dalam konteks orang-orang percaya di akhir zaman, gereja Tuhan, sebetulnya merujuk kepada terjadinya sebuah momen, terjadinya sebuah kondisi dan keadaan di mana orang-orang percaya dikuasai oleh roh, hidup dalam kuasa roh. Pakai istilahnya Paulus, yang dapat binasa ini mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini mulai mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau merujuk kepada apa yang Rasul Yohanes tegaskan dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, dituliskan pada waktu itu Yohanes ada dalam kuasa roh dan kemudian diangkat naik, been caught up to the throne, diangkat naik ke sorga, ke ruang tahta. Nah, peristiwa diangkat naik inilah yang seringkali menjadi kontroversi. Kenapa? Karena orang memiliki sebuah persepsi bahwa dunia ini nanti akan dikuasai oleh antikristus dan akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosa-dosa dan perbuatan jahat yang ada. Tapi kita seringkali melupakan bahwa apapun yang terjadi dalam sejarah di atas muka bumi ini seringkali itu akan berulang. Pemahaman orang bahwa Tuhan harus menghukum bumi, menghancurkan bumi karena dosa-dosa yang ada, seringkali dikaitkan dengan peristiwa Sodom dan Gomora yang dihancurkan. Tapi seringkali kita kembali lupa bahwa peristiwa Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan bukan disebabkan karena dosa-dosa yang terjadi di Sodom dan Gomora, tapi lebih merujuk kepada tidak adanya orang benar yang hidup dan menduplikasi diri, menduplikasi kebenaran di Sodom. Karena Lot yang diharapkan menjadi orang benar ternyata tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Lalu kalau kita merujuk kepada nubuatan kitab Maleakhi pasal yang keempat, Alkitab juga menubuatkan bahwa pada hari-hari yang terakhir Tuhan sekali lagi akan mencurahkan roh dan kuasa Elia yang akan membawa kembali berbaliknya hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya Tuhan tidak perlu menghukum bumi sehingga musnah. Dengan kata lain, istilah Tuhan harus menghukum bumi itu masih optional. Jadi Pastor, itu bisa tidak terjadi masa penganiayaan bisa, besar itu? Bukan masalah aniaya besarnya yang tidak terjadi. Karena kalau kita berbicara dari sejak Yesus naik ke sorga, lalu Alkitab menceritakan orang-orang percaya, para rasul mulai memberitakan Injil kepada sekalian bangsa. Itu saja sudah mulai terjadi aniaya. Dan sampai hari ini kita mendapati terus terjadi aniaya dan semakin intensif aniayanya, makin masif, makin beragam bentuknya. Kita di Amerika pun jangan dianggap Injil tidak ada aniaya. Satu negara yang dianggap sebagai negara Kristen istilahnya, karena dibangun di atas konstitusi yang bersumberkan kepada Injil. Bahkan di mata uangnya dituliskan in God we trust. Itu tetap ada aniaya. Jadi jangan katakan, wah nanti akan ada aniaya yang lebih dahsyat lagi. Kurang dahsyat apa Injil dianiaya. Tapi terlepas dari berbagai aniaya yang masih harus dihadapi oleh gereja Tuhan, kalau kita membaca lebih lanjut di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, di sana diceritakan ada keputusan Tuhan yang menyatakan bahwa walaupun istilahnya itu ada tanduk gitu yang datang memerangi orang-orang benar, tapi Tuhan sudah membuat ketetapan dan keputusan
bahwa pemerintahan di atas muka bumi ini akan dipercayakan kepada orang-orang benar. Dan pemerintahan yang akan dipercayakan kepada orang-orang benar adalah merupakan wujud dari pemerintahan kerajaan sorga, pemerintahan Tuhan yang akan terus ada di atas muka bumi ini. Sadari betul bahwa bumi ini bukan milik iblis. Bumi ini mungkin sudah pernah diserahkan kepada iblis lewat kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi ketika Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia mati tergantung di atas kayu salib dan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Kuasa iblis dihancurkan. Kerajaan kegelapan sudah dihancurkan. Bahkan kerajaan maut ditaklukkan oleh Yesus sendiri. Artinya kepemilikan bumi ini kembali diserahkan kepada manusia. Dalam hal ini nanti akan diwakili oleh gereja Tuhan. Nah, konsep ini juga harus kita pahami dan harus kita perhatikan. Karena ini akan mengubah semua pemahaman kita tentang antikristus yang akan berkuasa, tentang bumi yang akan dihancur luluhkan dengan murka Tuhan dan sebagainya. Itu sebabnya penting buat kita untuk belajar melihat prinsip akhir zaman ini dari konsep dan pemikiran serta inisiatif Tuhan sendiri. Makanya saya menuliskan buku Kiamat untuk membawa kita mulai melihat perspektif akhir zaman dari sudut pandang Tuhan. Sehingga walaupun sepertinya ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan pemahaman atau apa istilahnya keyakinan gereja-gereja mainstream yang ada, tapi saya mendapati betapa pentingnya untuk setiap kita mulai menelaah ulang apa yang selama ini kita pahami sebagai pengajaran akhir zaman. Karena saya meyakini betul, bahkan saya bisa memberikan penegasan, Yesus belum akan datang malam hari ini. Kan seringkali kalau kita memperhatikan khotbah-khotbah akhir zaman, pendeta-pendeta itu selalu berkata, Yesus bisa datang kapan saja. No. Yesus tidak akan datang kapan saja. Yesus tidak akan datang kapan saja ya Pastor? Karena ada sebuah karakteristik atau ada sebuah syarat utama yang menentukan kapan Yesus boleh datang kembali. Alkitab memberikan penegasan ketika Alkitab mengatakan Yesus ini dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama yang kamu lihat naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Alkitab juga memberikan penegasan bahwa Kristus itu harus tetap ada di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Kita sendiri mendapati gereja Tuhan belum mengalami pemulihan sebagaimana yang seharusnya untuk berfungsi menjadi pintu gerbang sorga, untuk memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus, sehingga lewat gereja Tuhan terjadi pemulihan atas segala sesuatu. Nah, karena pemulihan segala sesuatu belum terjadi, Alkitab dengan tegas mengatakan Kristus harus tetap ada di sorga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, agen ataupun istilahnya sarana yang Tuhan akan pakai untuk membawa pemulihan segala sesuatu, yaitu gereja Tuhan, pun belum sepenuhnya dipulihkan. Saya berani dengan tegas mengatakan malam ini atau besok saja Tuhan tetap belum akan datang. Jadi Pastor, konsep yang selama ini kita pikir akan diangkat, kapan waktunya, itu sebenarnya udah harus kita tinggalkan ya Pastor. Kalau nggak kita akan terus sibuk. Seharusnya kita mulai singkirkan. Karena kalau kita terus berfokus di sana, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Karena Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Jadi kalau kemudian kita berpikir, wah ini sudah dikuasai iblis, sudah penuh dengan dosa dan sebagainya, udah dihancurkan saja. Bumi ini sudah banyak dengan dosa, dikuasai oleh si jahat. Sudah, daripada dipakai si jahat, hancurkan saja sudah. Kita gereja minggat. Nah, itu namanya melarikan diri, Pastor. Jangan sampai itu yang terjadi. Karena bumi ini Tuhan ciptakan khusus untuk manusia.
Iya. sebagai the extension of the kingdom of God. Iya. Bapa di sorga adalah raja segala raja. Dia penguasa alam semesta. Dan pusat kedudukannya ada di satu tempat yang namanya sorga. Iya. Tapi ketika dia menciptakan manusia dan dia taruh manusia di bumi ini, tujuannya adalah agar manusia bisa berkuasa. Sama seperti dia sebagai sebagai pencipta, sebagai bapa. Manusia sebagai anaknya. Iya. Dia juga harapkan untuk bisa berkuasa di mana? Di bumi ini. Jadi bumi ini adalah milik kita. Bumi ini adalah milik Bapa kita. Iya. Kalau sekarang sedang dikacau balokkan oleh si jahat, dihancurkan oleh kuasa dosa, adalah tugas dan kewajiban kita sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya untuk memulihkan kembali seluruh alam semesta yang sudah dihancurkan oleh kuasa dosa. Itu sebabnya mungkin kita berpikir begini, apakah gereja punya kemampuan sejauh itu? Oh iya, karena justru untuk itulah gereja ada. Makanya Paulus memberikan penegasan, jika ketaatan kamu sudah menjadi sempurna, kita siap menghukum segala kedurhakaan. Alasan kita sampai hari ini sepertinya belum bisa melakukan banyak hal untuk membawa pemulihan atas segala sesuatu. Nah, kitanya sendiri masih seringkali tidak taat kepada Tuhan. Tapi saya meyakini kalau kita terus berjalan dalam roh ketaatan, di satu sisi langit terus terbuka atas hidup kita, di sisi yang lain Tuhan terus semakin nyata menyertai hidup kita. Kita dibangun dengan kuasa firman dan roh untuk menjadi bait Allah di atas muka bumi ini, menjadi kemah Allah di atas muka bumi ini. Saya meyakini setiap orang yang berinteraksi dengan kita akan seperti berinteraksi dengan Tuhan sendiri. Dan dari situlah secara perlahan tapi pasti kita akan melihat pemulihan demi pemulihan akan mulai terjadi. Kekacauan yang terjadi di atas muka bumi ini adalah disebabkan karena ada manusia-manusia yang terus hidup dalam kuasa dosa, diinspirasi oleh si jahat untuk melakukan banyak tindakan-tindakan yang menghancurkan bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga isi dunia yang ada. Tapi pada saat yang sama saya juga meyakini kalau ada orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan, terhubung dengan realita Tuhan, di hidupnya dibangun dengan kuasa firman dan roh, dikuasai oleh Roh Kudus, sebagaimana orang-orang jahat, orang-orang fasik dipakai iblis, maka orang-orang benar juga akan dipakai oleh Tuhan. Dan saya meyakini kegelapan sekuat apapun tidak akan pernah bisa menang melawan terang. Sebagaimanapun pembusukan terus terjadi, ketika ada orang-orang yang berfungsi menjadi garam dunia, maka pembusukan bisa dihentikan. Bahkan mungkin bisa mulai terjadi pemulihan. Karenanya saya meyakini dengan sungguh, ketika kita sebagai gereja Tuhan berfungsi sebagaimana yang seharusnya, kita menjadi pintu gerbang sorga, kita terhubung dengan realita Tuhan, maka setiap orang yang berinteraksi dengan kita akan mengalami zaman Tuhan. Manifestasi roh maut yang ada dalam kehidupan banyak orang akan mulai kita telan dalam kemenangan. Dan sebagai gereja Tuhan kita akan mendapati kehidupan ilahi yang ada dalam diri kita akan menjangkau, menghidupkan, membawa pemulihan bagi banyak orang yang berinteraksi dengan kita. Tadi saya tegaskan, yang membawa bumi ini semakin rusak adalah karena ada orang-orang yang fasik. Tapi ketika di bumi ini ada orang-orang benar yang terhubung dengan Tuhan, mengalirkan kehidupan, maka bumi ini juga akan mengalami perubahan. Saya percaya inilah saatnya, lewat keberadaan kita sebagai gereja Tuhan, maka bumi ini akan mengalami pemulihan. Bumi ini akan kembali dipulihkan, difungsikan seperti yang Tuhan inginkan, menggenapi pernyataan roh yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-8 dengan sangat rindu. Seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Inilah yang saya maksudkan sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali lewat gerejanya. Kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk gerejanya. Ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia menjadi seperti sama dengan kita manusia, dan kemudian memberikan contoh teladan bagaimana hidup sebagai seorang anak Allah. Dia rela berjalan dalam keberadaan kita yang penuh keterbatasan,
Tapi semua itu menjadi contoh dan teladan bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran, dalam ketaatan. Bahkan ketaatan Yesus sekalipun harus membawa dia mati di atas kayu salib. Tapi dia menjalaninya dengan penuh pengorbanan, dengan penuh sukacita. Nah, ketika kita berjalan sama seperti Yesus, maka sebagaimana ketika Yesus hidup di atas muka bumi ini sebagai manusia, dia membawa pemulihan dari banyak orang yang berinteraksi dengan dirinya. Dan Alkitab memberikan penegasan, dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Maka lewat kita gereja Tuhan yang terhubung dengan realitas sorga akan sekali lagi memanifestasikan Kristus. Dan lewat keberadaan kita lah, Kristus di dalam kita ini akan sekali lagi membuat segala sesuatu menjadi baik. Haleluya. Amin. Pastor, itu seperti yang Pastor tuliskan di buku ini, saya mencatat Pastor, bahwa periode pertama Yesus datang untuk gerejanya, dan periode kedua Yesus datang bersama gerejanya. Itu yang Pastor Stephen maksudkan tadi. Lewat keberadaan kita sebagai gereja Tuhan yang terhubung dengan realitas sorga, yang memanifestasikan keberadaan Kristus sendiri, menjadi bait dari Allah yang hidup, menjadi kemah Allah di atas muka bumi ini. Maka Kristus sekali lagi akan datang di atas muka bumi. Bukan cuma sebagai satu pribadi, tapi lewat setiap orang percaya yang terhubung dengan realitas sorga. Kita akan sekali lagi melihat orang-orang percaya yang sudah mengosongkan dirinya, yang sudah hidup seperti Kristus sendiri hidup, memanifestasikan kasih Bapa, akan bermanifestasi, akan hidup di atas muka bumi ini, memanifestasikan Kristus. Saya berdoa momen itu akan segera terjadi. Saya sungguh berdoa biarlah di dalam nama Yesus, sebagaimana selama sekian waktu lamanya pernyataan firman, penyingkapan roh tentang keberadaan gereja yang harus mengalami pemulihan dan akan dipakai untuk memulihkan segala sesuatu mulai terjadi di dalam hidup kita. Saya berdoa lewat tayangan yang ada ini, biarlah tangan kuasa Tuhan bekerja atasmu, firman disingkapkan dalam hidupmu, roh menuntun engkau, membuka pengertian yang baru dalam hidupmu, sehingga engkau akan alami sebagaimana Rasul Yohanes diangkat naik dalam kemuliaan, melihat apa yang terjadi di ruang tahta dan beroperasi berdasarkan otoritas dari ruang tahta. Hal yang sama akan terjadi atasmu. Dan sebagaimana Alkitab menubuatkan, ada perjamuan kawin anak domba, dan ada banyak orang-orang di luar sana yang sebetulnya tidak berhak, yang tidak layak, tapi ditarik, diundang untuk menikmati perjamuan kawin anak domba. Hal yang sama terjadi lewat hidupmu. Engkau sebagai gereja Tuhan diangkat naik dengan kuasa roh. Ketika kuasa firman, kuasa roh bekerja kuat dalam hidupmu, menyempurnakan engkau. Tidak ada lagi cacat celah, tidak ada kebencian, tidak ada mementingkan diri sendiri, tidak ada emosi negatif. Engkau dilimpahi dan bahkan melimpah dengan kasih dari Bapa. Maka roh membawa engkau naik, membawa engkau menjadi mempelai wanita Kristus, dipertemukan dengan Kristus sendiri sebagai mempelai laki-laki. Dan lewat keberadaan perjamuan kawin anak domba, di mana engkau diangkat sebagai mempelai wanitanya, orang-orang di luar sana ketika berinteraksi dengan engkau menikmati bekerjanya kuasa kerajaan, menikmati manifestasi kemuliaan kerajaan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, menjangkau hidup mereka, menelan maut dalam kemenangan, menyingkirkan kegelapan dengan terang Tuhan. Saya berdoa biarlah sebagaimana dinubuatkan dalam Matius pasal 13 ayat 43. Engkau sebagai orang benar, engkau di bawah Tuhan bercahaya seperti matahari, menerangi dunia ini, menerangi kegelapan yang selama ini ada, menerangi kehidupan orang-orang yang selama ini dikuasai oleh kegelapan. Engkau bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Pastor Stephen, semenjak selama Pastor Stephen tadi deklarasi dan juga menyampaikan, saya terus teringat di Wahyu 21. Itu kayak akan terjadi, Pastor, bahwa di sini ditulis, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata
Amen. dari mata mereka, dan Yes. maut tidak akan ada lagi. Amen. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Betul. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, Pastor Amen. Stephen, pertanyaannya begini, Pastor. Ya. Mungkinkah ini terjadi, Pastor? Kalau sudah dinubuatkan dan yang menyampaikan itu adalah Tuhan sendiri, manakah mungkin Ya. itu tidak terjadi? Bagaimana caranya, Pastor? Karena secara manusiawi, Pastor, kalau kita ketemu orang Ya. yang sedang berduka cita, Pastor, kita kan bawaannya simpati, empati, Ya. dan akhir-akhirnya kita sendiri jadi berduka cita. Atau jadi ketemu dengan orang yang menyebalkan saja, kita juga jadi terganggu. Nah, pertanyaan saya, Pastor, gimana wujud konkretnya kita bisa benar-benar menelan maut tersebut di dalam kemenangan? Yang pasti kita harus mengkondisikan diri kita untuk selalu mengalami adanya pekerjaan firman dan roh. Pekerjaan firman dan roh. Dan ketika pekerjaan firman dan roh itu terus terjadi secara kontinu dalam hidup kita, itu sebabnya saya mendorong saudara untuk bisa ikut mengikuti gerakan 1 jam sekali. Karena lewat gerakan 1 jam sekali kita memuji Tuhan, kita menyembah, kita deklarasi firman, kita itu sedang mengkondisikan diri untuk selalu mengalami ada pekerjaan firman dan roh. Sampai nature firman, nature dari Roh Kudus menyatu dalam hidup kita, sehingga nature kehidupan sehari-hari kita menjadi ilahi. Nah, saat nature kehidupan sehari-hari kita menjadi ilahi, saya bisa ibaratkan nature dari terang. Dengan sendirinya ketika bertemu dengan kegelapan, kegelapan akan tersingkir. Ketika ada nature yang ilahi, terus kita bawa dalam hidup kita, semua yang duniawi, semua yang kedagingan, semua yang manusiawi otomatis akan mulai tersingkir. Dan sebagaimana kehidupan, ketika kita terus membawa nature kehidupan ilahi, kehidupan ilahi yang ada akan selalu menelan kematian yang ada di hadapannya. Kita mungkin sedang ada di tengah-tengah dunia yang jahat, di mana dunia ini selalu membuat orang hidup dalam duka, hidup dalam kesedihan, hidup dalam perkabungan. Tapi kita kan harus terus hidup di dalam realita hadirat Tuhan. Karena secara lahiriah, secara manusiawi, mungkin kita memang ada di atas muka bumi ini. Tapi pada saat yang sama, manusia batiniah kita bisa terus melayani Dia di ruang tahta. Sehingga tubuh dan keberadaan kita di atas muka bumi ini adalah seperti sebuah portal, seperti sebuah pintu gerbang yang bisa memanifestasikan semua yang ada di sorga. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang yang mungkin sedang bersedih, mungkin memang baik dan adalah sesuatu yang manusiawi. Kalau kita jadi berempati dengan dia, kita jadi ikut merasakan kesedihannya. Tapi bukankah lebih baik dan lebih ilahi kalau kita menggantikan kesedihan yang ada dengan sukacita? Bukankah itu juga pernyataan firman yang mengatakan, Engkau telah mengubahkan perkabunganku menjadi sukacita. Dan memang itulah yang Tuhan kehendaki, mengubahkan perkabungan dari orang-orang yang kita jumpai untuk menjadi ikut bersukacita dalam perjamuan kawin anak domba. Kita sekarang sedang menikmati perjamuan kawin anak domba. Ketika pekerjaan firman dan roh terus terjadi dalam hidup kita, roh angkat kita, caught up tadi, rapture istilah. Ya, sebetulnya bukan rapture, karena itu nggak ada dalam Alkitab. Ya, yang dituliskan adalah bin caught up, diangkat naik. Untuk apa? Untuk diajak membuat sebuah ikatan janji sebagai mempelai wanita. Dan Kristus sebagai mempelai pria. Itu kan sama seperti perjamuan kawin anak domba, perjamuan kawin, pesta pernikahan, di mana anak domba menjadi mempelai laki-laki dan gereja Tuhan menjadi mempelai wanitanya. Dan ketika hal itu terjadi, ada sebuah perumpamaan yang juga diceritakan oleh Yesus. Ada seorang raja yang membuat pesta. Orang-orang yang sudah diundang ternyata menolak untuk datang, punya 1001 macam alasan. Jadi kemudian sang raja berkata kepada hamba-hambanya, pergi jumpai orang yang ada di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan, di tempat-tempat yang mungkin engkau akan jumpai, dan bawa mereka untuk datang menghadiri perjamuan kawin anak domba. Jadi saya meyakini
Mujizat kesembuhan nanti tidak hanya akan dinikmati oleh orang-orang percaya, bahkan mungkin saya bisa memberi penegasan, seharusnya orang percaya tidak butuh lagi kesembuhan ilahi. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kesehatan ilahi. Lalu kuasa kesembuhan itu buat apa? Buat mereka yang di luar sana yang masih sakit, yang sedang digerogoti oleh sakit penyakit, digerogoti oleh kematian. Kita datang dengan kuasa kesembuhan untuk menghadirkan mujizat, menghadirkan kesembuhan kepada mereka sebagai bagian dari pesta pernikahan anak domba. Kan kalau mereka yang awalnya sakit menikmati mujizat, wah happy mereka. Itu seperti pesta yang mereka nikmati dari sang raja. Kalau mereka sedang berduka cita, lalu kemudian kita datang, kita berdoa buat mereka, melepaskan hadirat Tuhan dan rasa kehilangan, rasa duka cita, rasa sedih disingkirkan karena adanya limpahan kasih ilahi. Karena bagaimanapun juga, semua peristiwa negatif itu bukan Tuhan yang merencanakan. Bahkan sebetulnya Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Kenapa kok sampai terjadi? Ya, istilah Tuhan mengizinkan sebetulnya kurang cocok. Karena peristiwa-peristiwa itu terjadi karena selalu ada campur tangannya dengan manusia. Dan manusia memang diberi kuasa atas muka bumi ini. Itu sebabnya kita perlu berdoa, dan lewat kehidupan doa kita menarik turun datangnya intervensi Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak lagi berkuasa, Dia tidak lagi berotoritas, Dia tidak lagi berhak atas muka bumi ini. Karena muka bumi ini sudah diserahkan kepada manusia. Dia sebagai sang pencipta sudah mempercayakan bumi ini kepada manusia. Tapi manusia hidup dalam dosa, itu sebabnya banyak hal buruk terjadi. Tapi ketika kita gereja Tuhan berdoa, kembali ada manusia yang berdoa. Apa yang dimaksud berdoa di sini? Kembali menyerahkan otoritas, kembali menyerahkan kuasa di atas muka bumi ini, atas dunia kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan punya hak legal untuk melakukan intervensi, membawa perubahan, membawa pemulihan di atas muka bumi ini. Sadari, iblis pun tidak punya hak atas bumi ini. Makhluk rohaninya tidak punya hak atas bumi ini. Ini bumi adalah haknya manusia. Dikasih sama diserahkan Tuhan, oleh Tuhan kepada manusia. Jadi kalau sampai terjadi kekacauan, ya karena manusianya yang membuka diri, diinspirasi, didorong, digerakkan oleh iblis, oleh si jahat, oleh roh-roh jahat. Tapi sebaliknya, kalau ada manusia yang membuka diri, menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana selama ini kegelapan memenuhi atau menguasai satu ruangan, lalu kemudian datang terang, lampu kita nyalakan, ya kegelapan harus tersingkir tanpa susah-susah, tanpa harus bersusah payah. Ya, kita mau tengking kegelapan percuma. Yang kita harus lakukan apa? Hadirkan saja terang, kegelapan akan sirna. Daripada kita tengking-tengking maut, hadirkan saja kehidupan, dan kematian akan pergi. Dan saya percaya ini adalah sebuah konsep sederhana yang seharusnya kita pahami dan kita praktekkan. Daripada kita rumit memperdebatkan pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, itu tidak akan membawa kita mengalami perubahan apapun. Yang kita bisa lakukan apa kalau dengar khotbah seperti itu? Kita harus bersiap-siap, kita harus mempersiapkan diri kita. Daripada kita sibuk mempersiapkan diri dalam ketakutan, lebih baik kita mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Otomatis kalau kita cinta Tuhan lebih dari apapun, Tuhan melihat hidup kita semakin disempurnakan lewat pekerjaan firman dan roh. Dia akan angkat kita caught up, bukan rapture, caught up. Karena kita masih harus membenahi bumi ini. Ada PR yang harus kita selesaikan. Jangan ditinggal pergi. Daripada bumi ini dikuasai iblis, Tuhan kirim api, hancurkan saja bumi ini. No. Tuhan tidak mau itu yang terjadi. Tuhan mau untuk memakai setiap kita, membawa pemulihan segala sesuatu atas alam semesta ini. Itu sebenarnya konsep sederhana ya, Pastor ya. Sangat sederhana. Yang memulai pemulihan segala sesuatu di muka bumi ini. Betul. Ya, Pastor Stephen, terima kasih buat kehadirannya. Saya sangat dibangun apa yang Pastor Stephen sampaikan, dan saya yakin pemirsa juga dibangun dan sangat-sangat diberkati. Kita akan ketemu lagi, Pastor, di Ruang Tiranus, tapi dengan tema yang berbeda, Pastor. Pastinya akan juga menarik
untuk kita perbincangkan. Pastikan saudara tetap mengikuti channel Ruang Tiranus. I love you. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan itu sudah sangat-sangat jelas, memberikan pemahaman yang benar tentang rapture atau pengangkatan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kembali takut atau terus bertanya-tanya kapan kita diangkat. Tapi jangan puas hanya sekedar menerima pewahyuan, melainkan kita semua harus dibangkitkan oleh Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saya mendorong kita semua untuk bisa memiliki buku Kiamat apa itu. Karena saya yakin ketika kita membacanya ada banyak pemahaman-pemahaman yang menuntun kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa dibangkitkan oleh Tuhan menjadi orang benar di akhir zaman ini. Jadi segera hubungi nomor di bawah ini. Karena 10 penelpon pertama, saudara akan mendapatkan full episode hari ini. Dan juga saudara akan mendapatkan kumpulan doa, deklarasi, dan nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang turut memperlengkapi Anda untuk berfungsi menjadi orang benar di akhir zaman ini. Ruang Tiranus selanjutnya akan hadir dengan tema yang menarik. Nanti kanal tersebut dengan saya Gideon. Sampai jumpa lagi di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.